Sabda Nabi Muhammad tentang penaklukan Konstantinopel telah membawa visi baru dalam jiwa umat. Spirit dan keikhlasan telah membawa mereka untuk membuktikan keutamaan dan kemuliaan sebagai orang yang berhasil mewujudkannya. Termasuk di antaranya adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Era baru perjalanan para pahlawan telah dimulai. Hari ini kita akan mengunjungi makam Abu Ayyub Al-Ansori yang terletak di jantung kota Konstantinopel, yang sekarang disebut sebagai Istanbul. Di sanalah bersemayam jasad laki-laki besar. Kawan-kawan semua, alhamdulillah pada tanggal 18 Oktober 2024, kami berkesempatan mengunjungi tempat bersejarah di Turki. Salah satu tempat yang kami datangi adalah makam salah seorang sahabat, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Makam sahabat bernama asli Khalid bin Zaid yang berbentuk mausoleum ini terletak di distrik Eyüp, Provinsi Istanbul, Turki, yang berada di luar tembok kota Konstantinopel di dekat Tanduk Emas. Makam yang awalnya di luar tembok kota, setelah Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil mengalahkan Konstantinopel, dipindahkan ke tepi benteng Konstantinopel pada tahun 1459. Di sekitar makam, lantas dibangun Masjid Eyüp. Nama ini juga diabadikan sebagai nama distrik di mana makam berada, yaitu distrik Eyüp. Di tengah-tengahnya ada, di tengah-tengahnya ada pohon mapel yang sangat besar. Al-Ansari, Masjid Ayyub Al-Ansari, masjid yang pertama di Konstantinopel. Kita masih di luar Konstantinopel. Ya. Setelah penaklukan Sultan Muhammad Al-Fatih membangun masjid di depan makam sahabat Rasulullah. Di Istanbul ada 54 makam sahabat Rasulullah. Yang asli, real, kuburan total 6. Ini salah satu yang asli. So, karena hadis Rasulullah, negara-negara Islam coba takluk Konstantinopel. Kalau Rasulullah SAW, la tuftahanna Konstantinia, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu dalikal jaisu. Kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kalian. Penakluknya sebaik-baiknya penakluk dan tentaranya sebaik-baik tentara yang menaklukkannya. Ya, karena hadis Rasulullah, negara-negara Islam, militer Islam sudah coba Konstantinopel, tapi tidak mungkin karena dinding benteng Konstantinopel yang 20 km. Sebelah darat dan laut, tinggi dan tebal. Ada 3 lapis, tidak mungkin hancurkan. Karena itu militer Islam, negara-negara Islam tidak boleh takluk, tapi kecuali Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih sudah menyerang dari sungai river. Ya,
Karena sebelah sungai benteng Konstantinopel tipis dan rendah. Dia hancurkan benteng Konstantinopel dan Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Ya. Ya. So, Sultan Muhammad Al-Fatih membangun makam untuk sahabat Rasulullah. Oke, karena hadis Rasulullah, militer Islam, negara-negara Islam datang ke sini supaya boleh takluk. Tapi dia salah satu jenderal, komandan di militer. Setelah wafat Rasulullah, Ayub Al-Ansari, bahasa Arab Khalid bin Zaid, dia salah satu jenderal di militer Arab. Dia datang ke sini supaya bisa takluk, tapi dia wafat selama menyerang karena dia sakit dan orang tua. Umurnya 80 tahun, dan dia dikubur di luar Konstantinopel karena militer Islam tidak boleh takluk Konstantinopel. Karena itu dia dikubur di luar Konstantinopel. Ya, so tapi nanti pada abad ke-17 pada waktu kerajaan Osmania, Sultan kami memperbesar dan decorated dengan seramik biru dari Bursa. Kota Bursa, kota terkenal dengan seramik biru dan hijau. Ya kan? Keramik. 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 Keramik ya. Keramik ini. Oke, Ayub Al-Ansari Khalid bin Zaid orang yang paling penting untuk orang Turki, orang Islam. Karena dia salah satu sahabat. Dia penulis ayat. Dan yang penting Rasulullah sudah tinggal di rumahnya selama hijrah dari Mekah ke Madinah 8 bulan. Tapi dia general di militer Arab, dia sudah masuk perang Khandaq, Uhud, Badr dengan Rasulullah. Tapi setelah wafat Rasulullah, dia datang ke Konstantinopel supaya menetap. Kita akan masuk ke makam salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah salah satu tokoh sahabat Rasulullah. Kalau kita mengenang peristiwa hijrah, maka Rasulullah ketika tiba di Madinah pada masa itu, beliau kemudian menaiki unta dan beliau menyatakan bahwa akan tinggal di tempat unta berhenti. Dan di situ ternyata unta ini berhenti di sebuah tanah milik anak yatim Sahal dan Suhail. Dan kebetulan tempat itu berada di depan rumah dari Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi beliau begitu gembira ketika menyambut kedatangan Rasulullah di Madinah. Kalau Anda mau sholat sunnah, sholat di masjid, pintu yang hijau, pintu masuk untuk perempuan, kiri untuk lelaki. Di dinding ada tempat wudhu untuk lelaki, di sini juga. Untuk perempuan di belakang dinding saja. Ini. Ya, jangan lupa budaya Turki, setelah ambil wudhu, silakan. Iya. Betul. Di tengah-tengah halaman terdapat tempat wudhu ya. Dan ini menjadi ciri khas dari beberapa masjid yang ada di Turki Utsmani. Saya akan coba untuk wudhu sebentar di tempat ini. Sebelum masuk ke makam, kita akan menemukan halaman dalam yang sangat luas. Perlu dimaklumi, makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini sebenarnya adalah sebuah mausoleum, yaitu kawasan yang berisi bangunan yang menyimpan jenazah orang besar sebagai tanda penghormatan. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari wafat pada tahun 52 Hijriah. Dalam usia 80 tahun ketika mengikuti usaha penaklukan Konstantinopel yang dipimpin oleh Sufyan bin Auf dan disertai oleh Yazid bin Muawiyah.
Namun, ketika berada di Konstantinopel, mendadak ia sakit. Ia berwasiat bahwa jika ia wafat, hendaknya dikuburkan di tempat yang paling dekat dengan wilayah musuh. Masa berlalu, hingga Sultan Muhammad Al-Fatih berupaya menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Guru sang sultan yang bernama Syekh Aksyamsuddin Mehmed berhasil menemukan makam sang sahabat. Setelah menang atas Konstantinopel, makam sahabat Abu Ayyub lantas dipindahkan ke tepi benteng Konstantinopel, tepat di jantung kota Konstantinopel atau Istanbul saat ini. Kawan-kawan semua, selanjutnya mari kita masuk ke dalam bangunan makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Kawan-kawan, inilah makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Dalam kompleks makam ini, kita juga akan menjumpai sejumlah benda atau artefak yang memiliki nilai sejarah. Ini adalah sebuah daun yang diambil dari tanaman yang ditanam oleh Rasulullah secara langsung, dan juga batu berwarna hitam yang diambil dari makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batu hitam itu ada di tengah daun. Sementara ini adalah 2 helai dari jenggot Rasulullah yang dimasukkan ke dalam kaca itu ya. Nah kawan-kawan semua, demikian kunjungan kami menziarahi makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Dalam doa dan sujudku, ku rindu padamu, mengharap kasih dan cintamu, ya Tuhanku. Dengan air mata yang tulus, ku memohon, dekatkanlah aku padamu, ya Allah. Di setiap doaku bisikan harapan, agar engkau selalu di dalam hatiku. Dalam sujud yang khusyuk, ku serahkan jiwa dengan penuh kerinduan, ya Allah ya Rahman.